Alhamdulillah Mas Baik. Anies selalu meladeni ataupun pertanyaan yang Baik. ditujukan. Oke. Jadi mungkin singkat saja. Jadi insya Allah pasangan atau calon presiden kami adalah yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Oke. Saya langsung ke tim ses nomor urut 2. Mas Wihadi silakan. Ya, saya mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik semuanya ini, kita sebagai mahasiswa. Jadi gagasan ke depan itu adalah merupakan suatu hal yang memang harus kita ada suatu gagasan untuk negara ini. Dan gagasan itu tidak boleh terpotong-potong. Gagasan itu harus berkesinambungan. Jadi apa yang sudah ada saat ini harus ada suatu kesinambungan. Ini yang tidak boleh kita potong-potong. Karena kalau gagasan itu kita potong-potong-potong, akhirnya tidak akan terjadi suatu tujuan daripada itu. Sehingga kenapa pasangan daripada Prabowo Gibran itu adalah kesinambungan yang ada dan penyempurnaan yang ada. Jadi disinilah bahwa sebuah gagasan itu tidak bisa sepotong-sepotong. Tetapi gagasan itu harus berkesinambungan. Saya kira itu. Silakan. Makasih. Dari tim ses Terima kasih nomor teman-teman Trisakti. Buat kami anak muda itu bukan semata-mata soal biologis. Tetapi buat kami soal sikap, pandangan, dan menjunjung tinggi idealisme. Bicara soal HAM, kami berkomitmen di dalam visi misi kami adalah mendorong undang-undang KKR agar percepatan dan juga memperkuat lembaga-lembaga HAM untuk mengawal proses ini. Dan yang kedua, Pak Mahfud kebetulan Menko Polhukam. Di dalam beliau menjadi Menko Polhukam, beliau sudah menjalankan namanya penyelesaian HAM non-yudisial. Itu merupakan inisiatif dari Pak Mahfud. Jadi dari kami, Ganjar Mahfud, kami punya komitmen terhadap penyelesaian HAM masa lalu dan HAM yang ada sekarang ini. Makasih. Baik, tepuk tangan untuk seluruh tim ses kita pada malam hari ini. Ini kita lihat situasi terkini di Gedung HIN. Ini adalah markas pemenangan Ganjar Mahfud. Bung Roni, ini siapa saja yang akan datang ke KPU pada malam hari ini? Ya, kalau dari Ganjar Mahfud tentunya pimpinan partai dan juga dari TPN sendiri. Dan kita lihat juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama Ibu juga akan hadir. Baik. Sama keluarga. Kalau Pak Wihadi ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran hadir pada malam hari ini langsung dari Rumah Kertanegara, betul ya Pak Wihadi ya? Iya betul, berangkat dari Rumah Kertanegara dan akan didampingi oleh ketua-ketua partai. Dan yang menarik adalah bahwa aktivis-aktivis yang dulu terlibat 98 akan mendampingi Pak Prabowo dalam debat nanti. Oke. Ini ada visual Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nampaknya sudah mulai berangkat dari posko pemenangan masing-masing. Kita tinggal tunggu visual Mas Anies dan juga Caimin yang masih dalam persiapan untuk berangkat ke gedung KPU RI. Di sini kita lihat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran satu mobil bersama. Ada Pak Ganjar juga di layar sebelah kiri Anda yang sudah masuk kendaraan menuju ke gedung KPU RI. Kita menunggu visual dari pasangan Anies Muhaimin yang juga tengah bersiap. Baik, Pak Muhaimin nampaknya sudah mulai bergerak juga dari posko pemenangan. Namun kita masih berusaha untuk menampilkan gambarnya. Kita lihat pasangan nomor urut 3 di visual sebelah kiri Anda sudah mulai berjalan dari gedung HIN itu di kawasan Gondang Dia Menteng menuju ke gedung KPU yang juga berada di kawasan Menteng. Itu kurang lebih mungkin sekitar 5 menit akan tiba. Sementara dari Rumah Kertanegara itu menuju ke KPU RI. Rumah Kertanegara itu di kawasan Kebayoran. Ini adalah visual terkini saudara yang kita tampilkan untuk Anda. Pasangan Prabowo Gibran ini sudah bergerak dari Rumah Kertanegara menuju ke gedung KPU RI. Debat pada malam hari ini memang hanya akan diikuti oleh capres saja, baik itu dari nomor urut 1, 2, dan 3. Namun cawapres juga diundang untuk hadir namun tidak ikut dalam
debat pada malam hari ini. Mas Teguh, dari paslon nomor urut 1 siapa saja yang akan hadir? Tentu saja selain tadi yang Kak Livi sebutkan, akan ada beberapa khususnya dari Timnas dan pimpinan partai yang juga akan mendampingi. Karena memang KPU juga membatasi jumlah yang hadir. Tapi yang pasti terkait dengan persiapan, sebenarnya tidak ada yang istimewa yang dipersiapkan karena calon presiden Anies Baswedan memandang dengan penuh kesadaran pertanggungjawaban publik melalui debat-debat yang selama ini sudah dijalankan, Baik. undangan-undangan pembicara ataupun event-event yang ada itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Jadi Baik. ini adalah hal yang memang sudah sewajarnya dilakukan oleh calon pejabat publik. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara jangan dulu beranjak karena jelang debat Pilpres 2024 masih akan kembali untuk Anda. Tetap di Kompas TV Independen Terpercaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاة. Hayya 'ala الصلاة. Hayya 'ala الفلاح. Hayya 'ala الفلاح. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah.
cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aku pulang. 45 menit. Wah, ini saya sudah semakin menghitung waktunya karena kemeriahannya di sini sudah terasa sekali ya. Tapi kita akan lihat nih, karena memang perjalanan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah dari Kertanegara menuju ke KPU tempat akan diselenggarakannya debat perdana. Kalau di KPU juga sudah menanti pendukungnya masing-masing. Saya coba akan melihat pergerakannya ya. Nampaknya kalau perjalanan dari Kertanegara menuju ke KPU tentu tidak terlalu lama dan di sana juga sudah ada rekan-rekan jurnalis Kompas TV yang siap untuk memantau. Karena debat perdana kali ini dinanti oleh banyak pihak. Sementara kalau Anda lihat nampaknya juga pergerakan dari Capres, Cawapres nomor urut 3, Ganjar dan juga Mahfud sudah nampaknya dalam perjalanan menuju ke KPU. Kalau kita lihat, nampaknya Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, ini juga dalam perjalanan meskipun tidak didampingi, tidak bersebelahan begitu ya, dengan Anies Baswedan, tapi nantinya memang akan didampingi juga atau mendampingi di debat perdana. Walaupun sesi perdana kali ini yang diselenggarakan oleh KPU hanya diberikan fokusnya kepada Capres nomor urut 1, 2, dan 3, tapi ketiga Cawapres akan mendampingi di debat perdana kali ini yang fokusnya memang mengenai pemerintahan, hukum, HAM, kemudian juga nanti ada isu mengenai korupsi. Tentu akan kita lihat juga bagaimana masyarakat, para pendukung di sana yang sudah menanti, karena memang pengamanan kali ini diberikan secara maksimal, setidaknya ada 2.000 pengamanan personel kepolisian dan juga aparat untuk memastikan bahwa debat perdana ini berjalan dengan lancar. Nah, tentunya ekspektasinya kepada para pendukung adalah bisa memberikan dukungan mereka secara maksimal tapi tetap lancar ya. Kalau kita lihat di pojok sebelah kanan layar Anda, ini kita lihat sudah suasana di KPU tempat diselenggarakannya debat perdana Capres Cawapres di Pilpres 2024. Sebelumnya tadi rekan saya Livi juga sudah melihat bagaimana tanggapan daripada para panelis, kemudian juga kesiapan yang diwakili oleh tim ses masing-masing. Calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3 akan didampingi oleh cawapres mereka. Walaupun nanti di debat fokusnya adalah mendengar ide gagasan dari capres nomor urut 1. Livi, saya akan kembalikan kepada Anda. Kalau di KPU kan sudah siap, pendukung capres, cawapres sudah siap. Tapi seberapa yakin nih isu-isu yang kemudian dijanjikan dalam visi misinya ini akan keluar dan siap untuk didebat atau tidak? Itu pertanyaannya ya, siap didebat atau tidak? Tentu mereka sudah siap, paling tidak itu jawaban yang tadi sudah saya tanyakan dan dijawab oleh para tim ses yang ada di studio Kompas TV. Nitya, tapi sambil kita saksikan bersama juga seperti apa situasi terkini langsung dari sejumlah titik tempat para capres-cawapres berangkat menuju gedung KPU RI. Dan yang Anda lihat ini adalah visual terkini real time saudara. Kalau kita lihat di sebelah kanan layar Anda, sebelah bagian atas itu adalah visual dari pasangan Prabowo Gibran yang naik dalam satu kendaraan menuju ke gedung KPU RI. Mereka berangkat dari gedung, ada rumah Kertanegara. Sementara sebelah kiri bawah itu adalah pasangan Ganjar Mahfud dari gedung HIN, nampaknya sudah tiba. Ini kita masih mengupdate. Baik. Baik. Oke. Oke, saya ke panelis kita pada malam hari ini, saya ke
Mas Umam, kalau kita lihat dari jalannya debat pada malam hari ini, yang akan berlangsung ini adalah debat perdana, di mana biasanya menampilkan pasangan capres-cawapres. Tapi kali ini hanya menampilkan capresnya saja. Apa yang kemudian akan berlangsung dan akan dihasilkan menurut analis Anda pada malam hari ini? Iya, memang ini agak unik ya, karena di fase awal memang kita sebenarnya mengharapkan ada satu komposisi yang lebih komprehensif. Capres-cawapres diletakkan pada satu panggung yang sama dan bicara tentang penegakan hukum, demokrasi, kemudian isu HAM, termasuk terkait dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Itu sesuatu yang sangat prinsipil. Maka kemudian kita sebenarnya juga ingin melihat secara lebih detail. Mau lebih mudah? Kombinasi jeruk nipis, baking soda, dan Japan Technology ampuh bersihkan lemak. Lebih bersih, lebih easy, lebih washi. Dari konteks apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, barangkali tidak sekomprehensif yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi terlepas dari itu, bahwa kemudian narasi-narasi besar ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Karena bicara demokrasi itu bukan hanya sekedar konteks pemilu, tetapi bagaimana demokrasi bisa menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks ekonomi yang kemudian mapan, dan juga dalam konteks public delivery service yang baik. Karena kalau misal kita cermati, pemerintahan Pak Jokowi itu cenderung percaya bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi yang mapan itu dibutuhkan sebuah stabilitas politik. Nah, implikasinya hal itu kemudian berimbas cukup serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan juga beberapa hal kebebasan sipil misalnya. Kita lihat ini pasangan Ganjar Mahfud sudah tiba di gedung KPU RI. Baru saja tiba tadi pasangan Ganjar Mahfud berangkat dari markas pemenangan di gedung Haian di kawasan Gondang Dia Menteng. Nampak jurnalis memadati pasangan Ganjar Mahfud yang datang bersamaan ke gedung KPU RI. Memang dalam waktu kurang lebih sekitar 40 menit lagi pelaksanaan debat perdana akan segera dimulai. Guys, nunduk. Pak Ganjar. Jangan dorong. Pak Mahfud. Paslon nomor urut 3 sudah masuk ke gedung KPU. Kita masih nantikan kehadiran paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1. Ini adalah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang hadir bersama istri. Kita nantikan visual dari cawapresnya, Pak Mahfud. Tadi visual juga sudah menampilkan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 juga sedang dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI. Ini adalah visual dari paslon nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, itu sudah dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI dari Rumah Kertanegara di kawasan Kebayoran. Sementara di KPU RI sejumlah rangkaian acara juga sudah dimulai karena memang pelaksanaan debat perdana akan diselenggarakan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam hari ini ketiga
pasangan Capres, Cawapres. Kalau kita lihat ini adalah Sufmi Dasko. Kita dengarkan pernyataan dari tim ses nomor urut 2. Mudah-mudahan debat pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak, temanya salah satu soal HAM Pak Ya. yang tadi dikaitkan dengan Pak Prabowo. Nah ini seberapa firm sebenarnya tim Pak Prabowo nanti akan menyampaikan jawabannya di sini? Ya, isu itu kan bukan baru sekali juga. Tiap pilpres diputar. Tentunya ya kita juga sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti bisa dilihat mungkin dalam debat. Terima kasih. Tapi apakah yakin bahwa debat kali ini akan menaikkan elektabilitas? Oh, pantas. Akan menaikkan elektabilitas atau nanti malah justru akan berpengaruh negatif atau seperti apa? Ya kan kalau kita lihat ini kan konsumsi publik. Nah, sehingga ya, harapan kita dalam debat ini juga akan membuka mata publik lebih luas tentang apa dan bagaimana tema-tema yang pada hari ini disajikan. Nah, mengenai elektabilitas naik atau turun ya tentunya nanti bagaimana publik menilai hasil debat pada hari ini. Ke belakang barier Pak, sudah kami siapkan bariernya, tolong bergeser ke belakang. Tolong Pamdel dibantu supaya bergeser ke belakang, tidak menghalangi jalan kendaraan paslon. Saya nggak tahu yang dimaksud intimidasi di mana dan siapa yang mengintimidasi. Kalau kami nggak pernah merasa mengintimidasi, kami selalu kerja dengan riang gembira, kami selalu turun ke masyarakat dengan apa adanya. Demikian. Tadi sudah tanya nanti sama yang lain jawabannya. Oke. Tolong beri jalan Pak, beri jalan. Iya, bahwa komitmen pemberantasan korupsi tentunya ada nanti dalam debat. Sekali lagi yang termasuk masih berada penguatan di ruas jalan aspal, silakan bergeser ke belakang 3 barier Pak. komponen yaitu KPK, kepolisian, dan kejaksaan itu kira-kira. Dan nggak seru kalau saya bocorin, nanti lihat di debat. Terima kasih. Oke? Ya, makasih. Saudara, jelang debat perdana Pilpres 2024 masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Ono Avitex Gold, Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold, juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar. Aku suka crepes, kalau mama dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomilk kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati. Kami membantu meringankan gejala ambeien. Atasi ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil
sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Saudara, yang Anda saksikan adalah suasana terkini di gedung KPU RI. Ini adalah Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, yang nampak sudah hadir. Sejumlah elit partai sudah nampak hadir di gedung KPU RI. Ada tadi Dasko dan juga Ahmad Muzani yang nampak sudah hadir di layar kaca. Menunggu kedatangan Prabowo Subianto dan juga Gibran yang memang masih dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI, saudara. Dan ini nampaknya sejumlah tim ses dari paslon nomor urut 2 sudah nampak hadir untuk menyambut kehadiran pasangan nomor urut 2, Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang sebelah kanan layar Anda adalah visual terkini perjalanan paslon nomor urut 2 menuju ke gedung KPU RI. Tapi aku nggak ngelihat perempatan, aku nggak ngelihat Pak Mahfud ya. Soalnya kan itu dikerumunin banyak orang ya. Nggak, maksudnya Mahfud, Ganjar kan menjulang. Dan saudara, ini adalah situasi terkini langsung dari gedung KPU RI, saudara. Visual di sebelah kiri Anda ini adalah tim pemenangan yang nampak sudah hadir untuk menyambut pasangan nomor urut 2 yang nampak sudah dalam perjalanan. Baik, saudara, kita akan kembali tetap bersama kami di jelang debat perdana Pilpres 2024 hanya di Kompas TV. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Ruchika, sejak 1973, alirkan kehidupan. Hingga setiap rumah ada Ruchika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Ruchika. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral mengaku gaya getih sing siji. Babangsa nang sote. Membahasa sanisiki, bahasa Indonesia. Dalam keyakinan dan Inikah pintarnya Pinhole, KPR banyak bank, prosesnya dikawal jadi tenang. You download Pinhole. Kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Ono Avitex Gold. Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar jadi swaget. Mewah. Avitex Gold juarane cat tembok. Percaya, Avian Brands. Masuk. Angin. Masuk angin. tasnya dulu. Virtual asli Indonesia. Berasa madunya. Tasmin, tuntas anginnya enak wae, lancar rezekine. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu. Teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Saudara Anda kembali bersama kami di Jelang Debat. Ini adalah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sudah tiba di gedung KPU RI bersama dengan Cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Prabowo Gibran berangkat dari rumah Kertanegara di kawasan Kebayoran menuju gedung KPU RI dan baru saja tiba. Dan ini adalah visual terkini sama seperti pasangan Ganjar Mahfud karena memang situasi di depan KPU saudara yang Anda saksikan dari visual udara kami ini sangat padat sehingga pasangan Capres Cawapres harus melewati sejumlah pendukung dan juga media yang memang menunggu di depan gedung KPU RI sebelum masuk ke dalam arena debat. Dan ini adalah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Didampingi tim pemenangan dan juga tim ses, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka masuk ke gedung KPU RI. Pak, tolong minggir, Pak. Tolong minggir. Dan ini adalah situasi di tim pemenangan Anies Muhaimin. Tenang. Kita masih melihat visual terkini. Sudah ada 2 capres nomor urut 2 dan 3 yang sudah tiba di gedung KPU RI. Sementara kita masih menunggu visual dari pasangan Anies Muhaimin yang diinformasikan akan segera menuju ke gedung KPU RI. Dan ini adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies. Panen menang 1 putaran. Amin menang 1 putaran. Pilpres 2024 sudah selesai.
Bu, jangan maju, Bu, jangan maju, Bu. Deh. Ikoi. Bel. Mana sih? Iya, tar dulu. Bisa dong, Bang. Medan dong. Iya. Apa? Iya. Cok. Sini. Itu, ini. Salep. Saudara, sebelum berangkat menuju gedung KPU RI, pasangan Anies Baswedan bersama istri memberikan keterangan pers, namun kami terkendala audio untuk menyiarkannya ke Anda. Dan hari ini, jadi sama seperti kalau saya dari dulu gitu, kalau masuk kuliah, si belajar juga sama. Kalau besok mau ujian, malamnya udah nggak belajar lagi, malamnya udah istirahat. Itu dari dulu gitu. Atau mungkin ada simulasi Pak, kemarin 1-2 hari kemarin sebelum debat hari ini? Jadi lebih banyak diskusi. Kenapa? Karena ya memang ini kan bukan satu teater atau bukan teater ini. Jadi bukan latihan, kemudian nanti menyamakan, bukan diskusi, membekali dengan perspektif, ide dari beberapa orang. Itu aja. Nanti ketika acara sudah mulai, baru nanti kita lihat gimana cara menyampaikannya. Berarti nggak ada panggung nih Pak? Nggak ada panggung nih Pak? Iya, ngadepin wartawan segede gini. Hari debat pertama Pak Anies Bu Ferry, ada yang disampaikan nggak Bu? Apa Bu Ferry pesan untuk supportnya buat Pak Anies? Supportnya seperti apa Pak? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jangan lupa baca doa dulu. Tadi pagi mungkin Baru Ciptaden FlexiClean. Gigi makin bersih, makin kuat. Ya, dapat telur, dapat alpukat. Oke, yuk masuk dulu ya. Sini bukan. Ya, saudara, itu dia tadi pernyataan dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bersama istri yang saat ini akan segera berangkat menuju ke gedung KPU RI untuk dilaksanakannya debat, karena memang debat diinformasikan akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya tadi nampak cawapres dari paslon nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang nampak sudah lebih dulu berangkat. Nampaknya Capres nomor urut 1 beserta istri masih akan berkumpul lebih dulu bersama dengan tim sesnya sebelum berangkat menuju ke venue debat pada malam hari ini di gedung KPU RI. 20 menit kurang lebih jelang pelaksanaan debat perdana di gedung KPU RI Jakarta. Saudara, visual terkini kalau kita lihat ini adalah visual dari udara di mana nampak sejumlah pendukung dan juga awak media yang sudah berjaga-jaga di depan gedung KPU untuk menunggu hanya tinggal satu lagi pasangan Anies Muhaimin yang belum tiba. Tadi sebelumnya sudah lebih dulu tiba pasangan Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 3, disusul paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran yang juga baru saja tiba. Kita masih menunggu paslon nomor urut 1. Baik, kita masih menunggu kedatangan pasangan nomor urut 1.
yang masih dalam perjalanan. Ada sejumlah tema yang memang diangkat pada malam hari ini. Kalau kita bicara soal tema pemerintahan, tema penegakan hukum, HAM, tapi juga soal demokrasi. Saya ke Mas Usman lagi. Mas Usman, kalau kita bicara soal penegakan demokrasi, apa sih yang paling diharapkan masyarakat soal penegakan demokrasi dari pemimpin yang akan datang? Yang pertama, ada 3 ini. Yang pertama adalah jaminan perlindungan kebebasan berekspresi. Masyarakat sangat perlu ruang aman untuk menyatakan pikirannya. Seniman juga perlu ruang aman untuk menyampaikan karya seninya. Bahkan hari ini karya seni, para pegiat seni menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat berharap agar pemerintah benar-benar melindungi kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah dalam konteks demokrasi juga ada oposisi di dalam parlemen supaya bisa mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah tidak dikritisi, bisa jadi kebijakan itu salah untuk masyarakat. Nah, oposisi di parlemen itu mewakili suara masyarakat gitu. Kalau masyarakat tidak ada yang mewakili, saya kira akan sulit untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan dengan praktek-praktek yang korupsi. Dan yang terakhir saya kira integritas sistem pemilu. Kita ingin agar dalam sebuah demokrasi pemilunya benar-benar jujur dan adil. Tidak boleh presiden turut campur di dalam menentukan proses maupun hasil pemilu. 3 ini yang saya kira sangat penting buat di masyarakat gitu. Serikat buruh perlu ruang jaminan untuk berserikat dan menyatakan pendapat-pendapatnya gitu. Baik, pertanyaan yang sama juga nanti akan saya tanyakan ke panelis lainnya, tapi kita jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda. Masih tetap bersama kami di jelang debat perdana Pilpres 2024 di Kompas TV. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Ono Avitex Gold. Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar jadi swaget. Mewah. Avitex Gold juarane cet tembok. Percaya, Avian Brands. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Rucika sejak 1973 alirkan kehidupan hingga setiap rumah ada Rucika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Rucika. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji
stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Masuk. Angin, masuk angin. Tasmin dulu, Herbal asli Indonesia. Berasa madunya. Tasmin, tuntas anginnya enak wae, lancar rezekine. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, Harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Tang, tang, ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Perdana Capres Cawapres 2024. Luar biasa meriahnya di studio Kompas TV. Oke, tenang. Baik. Tenang, tenang. Kita tes satu-satu ya. Kita tes satu-satu. Cukup, kita tes satu-satu. Mulai dari tim ses, paslon nomor urut 1. Mana semangatnya? Tim ses nomor urut 2, semangatnya mana? Oke, tim ses nomor urut 3. Oke, saya langsung ke tim ses yang ada di samping saya. Mas Teguh kenapa pasangan Anies Mohaimin masih belum juga berangkat? Maksudnya? Masih belum berangkat ke KPU, masih belum. Saya kira kan begini, kalau teman-teman tahu Kak Livi, itu markas Rumah Perubahan itu di Jalan Diponegoro. Jadi satu jalur dengan markas KPU. Oke. Jadi kalau pakai mobil, ya mungkin 5 menit sampai insya Allah. Jadi baik. Ya mepet-mepet dikit lah gitu. Ya, tapi yang pasti tidak akan mengganggu jalannya acara karena kita sangat menghormati KPU sebagai penyelenggara. Kita ingin pemilu ini berjalan sukses, debatnya berjalan berkualitas, publik bisa melihat masing-masing kandidatnya, melihat visi misinya, melihat apa yang disampaikan itu adalah sebagai komitmen untuk bawa Indonesia lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang saya hormati, buat warga masyarakat bangsa kita, kalau Amin memimpin bangsa ini, maka tidak ada satupun anak bangsa yang dikriminalisasi masuk penjara hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Oke, ini adalah visual terkini. Terhadap korupsi ini, korupsi yang karena keserakahan mereka akan dibuat miskin. Baik. Itu adalah komitmen sehingga kemudian terkait dengan undang-undang perampasan hak akan Tenang, ini visual terkini dari Rumah Pemenangan ya Mas Teguh ya, betul ya? Benar, itu dari Rumah Perubahan. Ini adalah pasangan Caimin. Caimin tadi dalam perjalanan ke Rumah Pemenangan dulu ya ternyata Gabung ya? Di Rumah Perubahan, Gabung di Rumah dan Pemenangan dan berangkat bersama ya menuju ke KPU. Ini alhamdulillah malah sudah ada Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menjadi mendampingi ya? Mendampingi bersama, iya. Itu ada ini adalah Sekjen, visual Capres, Cawapres PKB. nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan berangkat langsung ke gedung KPU RI dari Rumah Perubahan ya?
Alhamdulillah. Ya, dari Jalan Diponegoro 10. Kita nantikan keterangan persnya, nampaknya akan memberikan keterangan sebelum berjalan menuju gedung KPU. Kak Livi, Jalan Diponegoro 10 ini adalah dulu rumah pahlawan kita, Kak Livi. Oke. Rumah Pos Cokraminoto. Siapa saja yang akan mendampingi selain tadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem? Dari elit partai, tadi kita lihat ada Waketum, kemudian Sekjen, PKB, dan tentu saja saya belum lihat dari PKS, tapi insya Allah juga dari Presiden maupun Sekjen PKS juga akan menjadi bagian dari tim Amin yang akan berangkat ke KPU. Komplit ya artinya ya? Alhamdulillah, lengkap, komplit, solid, bersama-sama untuk membawa perubahan yang lebih baik, menghadirkan keadilan untuk semua. Kalau tadi sebelumnya paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah lebih dulu tiba. Dan tadi juga paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga sudah tiba di gedung KPU. Ini adalah paslon nomor urut 1 yang nampak akan segera berangkat. Oh, rupanya pakai mobil besar, jadi bisa rame-rame berangkat bareng ya. Buat kami Mbak Livi, kalau yang lain masih gagasan, ide, kami paslon dari Ganjar Mahfud sudah melakukan. Baik. Jadi kami sudah konsisten gitu. Dari rekam jejak yang ada sudah terlihat lah. Jadi masyarakat bisa melihat jejak digitalnya. Ada satu hal lagi Kak Livi yang menarik dari pasangan Anies dan Gus Muhaimin ini. Kita tahu kan selama ini mungkin Anies dikenal sebagai figur cendekiawan yang kemudian juga aktif dalam gerakan anti korupsi sejak awal dia berkarir. Baik. Kemudian menjadi gubernur. Nah, kalau Gus Muhaimin juga latar belakangnya aktivis, santri. Tapi yang istimewa santri Nahdien. Jadi beliau itu jok-joknya banyak. Baik. Maka sekarang Mas Anies sama Gus Muhaimin ini menjadi lebih cair, lebih rileks. Jadi menghadapi perhelatan yang keras ini dihadapi dengan tetap semangat dan bahagia. Baik. Pak Wihadi, kalau pasangan Prabowo Gibran malam hari ini kan kita membahas mengenai hukum dan HAM juga didampingi oleh aktivis 98, betul ya? Ya, datang betul. ya. Apa kemudian message yang ingin disampaikan? Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat bahwa aktivis-aktivis 98 yang dimana selama ini kan Pak Prabowo selalu dikait-kaitkan, bahwa ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi peristiwa 98 sebenarnya tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo secara pasti, dan itu adalah merupakan suatu yang sering dikatakan bahwa ada kaitan dan ini selalu ditujukan. Jadi saya kira permasalahan HAM yang selalu digaung-gaungkan itu kan penyakit 5 tahunan. Ya, karena kita lihat sebenarnya kalau kita melihat dari jejak rekamnya, pada saat tahun 2009 justru Pak Prabowo itu menjadi cawapresnya Ibu Mega. Dan saat itu sama sekali tidak ada isu masalah HAM. Dan kalau Pak Prabowo pada saat itu terlibat dalam HAM, tentunya Ibu Megawati tidak akan mau cawapresnya Pak Prabowo. Itu clear. Nah, kemudian kalau kita lihat 2014 itu Pak Mahfud sebagai ketua tim ses Pak Prabowo Hatta. Ya. Ini justru jelas di sini bahwa menunjukkan tidak ada yang namanya Pak Mahfud tidak akan mau kalau tidak terlibat. Ya. Dan yang terakhir Mas Anies dicalonkan Pak Prabowo, didukung Pak Prabowo jadi gubernur. Kalau misalnya Pak Prabowo terlibat HAM, tentunya Pak Anies juga akan nggak mau. Ya. Kita sambil dengarkan pernyataan dari Pak Anies. Tenang, ini situasi dari dalam kendaraan. Yang dari depan calon presidennya pernah menyangkakan atau kayak gimana mengambil juga? Nggak pernah membayangkan. Saya di 2009 ya, jadi pilpres langsung itu 2004. Tapi pada waktu itu belum ada debat. Baru debat itu 2009. Dan debat pertama KPU, waktu itu saya
dapat tugas yang jadi moderator pertama. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa 5 tahun kemudian saya tugas menjadi yang mendampingi calon. Lalu 10 tahun kemudian, sekarang 2023, saya yang harus debat. Jadi ya perjalanan hidup kita jalanin aja, tapi semuanya jadi bagian dari pengalaman. Gus, untuk episode debat di hari ini kan berkaitan dengan pemberantasan korupsi, hukum, dan HAM. Anda belajarkah Gus Muhaimin dalam beberapa 2 hari terakhir ini? Iya, baca-baca aja, tapi sifat saya hari ini kan supporter yang lebih banyak. Saya ke Mbak Sadia. Apa yang kemudian dinanti-nanti dari malam hari ini jelang debat perdana? 2 hal yang sangat kami nanti-nantikan, saya kira terobosan dan juga inspirasi. Beberapa hal terkait terobosan, misalnya saya setuju dengan Bang Usman terkait dengan kebebasan berekspresi, artinya terobosan demokrasi, salah satunya kebebasan berekspresi. Koalisi Seni mencatat menurut penelitian mereka ada 170 lebih kejadian dugaan pelanggaran kebebasan berkesenian. Bukan hanya yang baru-baru ini saja yang Pak Butet Kertarejasa, sudah ada 170 lebih, bisa dikonfirmasi di websitenya Koalisi Seni. Kemudian yang ingin saya lihat secara pribadi juga terobosan demokrasi terkait dengan kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, inklusivitas, khususnya perlindungan terhadap minoritas. Ini yang saya kira sangat penting untuk dibicarakan dan dicarikan atau sangat menunggu gagasan terkait perlindungan terhadap minoritas, hak-hak minoritas, kebebasan beragama, berkeyakinan. Saya ke Mas Umam. Ada sekitar 20% lebih kalau kita lihat dari hasil survei terakhir Litbang Kompas yang belum menentukan pilihan. Meyakinkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Pilpres mendatang, salah satunya mungkin bisa dilakukan lewat debat pada malam hari ini. Tapi dari yang Anda prediksi, seberapa besar kans debat ini bisa meyakinkan mereka untuk menentukan pilihan? Ya, debat Pilpres itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini akan bisa menjadi sebuah instrumen serangan udara yang bisa meluluhlantakkan operasi serangan darat yang selama ini dibangun oleh basis-basis tim sukses, termasuk para caleg dari partai-partai pendukung yang sudah melakukan door-to-door canvassing. Maka dalam konteks debat Pilpres ini akan memiliki 2 potensi. Pada satu sisi dia bisa mengonsolidasikan basis dukungan elektoral, kalau misal capres-capres itu memenangkan dalam konteks narasi, argumen, penguasaan, kapasitas. Tetapi kalau misal ada yang sampai kalah, bahkan terjadi slip of tongue. Bukan hanya slip of tongue, slip of mind, bukan lidah yang kesleo, pikirannya yang kesleo. Maka kemudian hal itu bisa memfragmentasi kekuatan suara yang barangkali selama ini terkonsolidasi. Maka di level itu betul-betul kita tentu ingin melihat secara detail apa tawaran gagasan yang disampaikan. Tetapi di saat yang sama capres-capres harus disiplin dan berhati-hati dalam menyampaikan gagasan, karena terjadi kesalahan sedikit, itulah yang ditunggu-tunggu yang akan digoreng habis oleh rival. Dari capres-capres tersebut. Mas Usman, yang paling Anda tunggu-tunggu, apa statement yang akan keluar dari capres malam hari ini? Pemahaman yang konkret tentang hukum, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan hak asasi manusia. Kita tahu semua aspek ini sekarang sedang mengalami regresi, mengalami resesi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum? Apa yang bisa mereka lakukan untuk memulihkan independensi KPK? Apa yang bisa dan akan mereka lakukan untuk memulihkan kembali kebebasan berekspresi dan fungsi pemerintahan yang tidak ikut campur dalam bidang legislatif maupun dalam bidang yudikatif seperti yang sekarang ini sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Saya kira itu yang kita tunggu malam ini. Baik, sebelum kita saksikan jalannya debat perdana pada malam hari ini, saya akan berikan pertanyaan cepat bagi para jubir tim ses pada malam hari ini sambil kita lihat
Ini adalah visual terkini dari gedung KPU RI, tim Capres, Cawapres nomor urut 1 nampaknya sudah tiba di gedung KPU RI Jakarta. Tadi pasangan Anies Mohaimin 2 menit jelang debat pukul 7. Kita nantikan datangnya pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin yang akan segera memasuki gedung KPU RI. Baik, terakhir ke jubir tim ses, saya berikan pertanyaan cepat 3 kata untuk pasangan Anies Mohaimin. Mas Teguh. Menghadirkan keadilan untuk semua. Oke. 3 kata untuk pasangan Prabowo Gibran, Mas Wihadi. Melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah ada dalam pemerintahan sekarang dalam bidang hukum dan Oke. Nah, 3 kata untuk pasangan Ganjar Mahfud. Silakan. Adil untuk rakyat. Oke. Terima kasih. Ini kalau kita lihat pasangan Anies Mohaimin sudah tiba di gedung KPU RI. Gimana persiapannya, Pak? Pak Anies, sedikit aja Pak, sapaannya, Pak. Gimana, Pak, persiapannya, Pak? Pak, gimana, Pak, persiapannya, Pak? Baik, terima kasih seluruh narasumber pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya. Ada Mas Teguh Juwarno, ada juga Mas Wihadi Wianto, ada juga Roni Talapesi yang sudah hadir. Terima kasih panelis kita juga Ahmad Hoirul Umam, ada juga Mbak Sadia, ada juga Mas Usman. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana jalannya debat dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Debat perdana Capres Cawapres 2024 khususnya kepada Capres. Isunya sangat dinanti. Ini kita semua deg-degan, Livia. Terima kasih sekali lagi karena sudah bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya gak sabar melihat debat perdana, melihat antusiasme pendukung dan juga penonton jelang debat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Jangan lupa saksikan terus jalannya debat dan pasca debat tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Silakan media bergeser lagi, Pak. Kita menunggu paslon berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jelang Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang dipersembahkan oleh Debat Perdana Calon Presiden langsung dari Gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi memang wabarakatuh. Anda melihat bagaimana suasananya di
Gedung KPU Republik Indonesia. Sudah pukul 19 lewat 1 menit sebenarnya. Kalau di jadwal, harusnya memang debat perdana Capres-Cawapres pemilu 2024 ini memang harusnya mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi kalau kita lihat beberapa saat yang lalu memang ketika Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini baru saja tiba, nampaknya memang akan disesuaikan sedikit ya jadwal untuk memulai dari debat perdana Capres-Cawapres 2024 di mana temanya hari ini mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Rincian durasi debat perdana Capres perdana ini Saudara, di segmen pertama ini seharusnya ada penyampaian visi misi dan juga program kerja. Durasinya kurang lebih bagi masing-masing capres karena memang kesempatan perdana ini diberikan kepada para calon presiden, durasinya diberikan sekitar 4 menit. Sementara untuk segmen 2, 3, 4, dan 5, ini adalah pendalaman visi misi, kemudian program kerja. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Ini ada Valina Daniel yang akan menjadi moderator, waktu menjawabnya kurang lebih adalah 2 menit bagi masing-masing capres, Saudara. Capres nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, nanti akan diberikan kesempatan bagi para peserta untuk menanggapi debat. Kami akan ajak Anda bersama-sama untuk melihat bagaimana jalannya debat perdana calon presiden di pemilu 2024 bagi pendukung nomor urut 1, 2, dan 3 yang saat ini berkumpul di KPU Republik Indonesia. Saksikan terus bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.
hadirin yang kami hormati, kita akan langsung saja mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Namun kita akan mengundang terlebih dahulu, inilah dia pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berkenan Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dan selanjutnya kita akan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan disilakan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sambut bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Berkenan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk tenang dan juga untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan karena sesaat lagi debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera kita mulai. Cek. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon tenang sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua, anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Gajar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dan tentunya pimpinan partai politik serta hadirin undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Momen Mei. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu.
Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon tenang, kita akan melanjutkan untuk acara selanjutnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum sekaligus berkenan untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak Hashim Asyari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden urut nomor 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati pimpinan partai politik, yang saya hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU, yang saya hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, yang saya hormati Ketua dan para anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada debat pertama, debat pasangan calon presiden wakil presiden, yang pada kesempatan ini kita akan saksikan bersama debat calon presiden. Kami berharap pada debat pertama ini calon presiden menggunakan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program yang dapat meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya menjadi presiden 5 tahun mendatang. Pada kesempatan ini, kami berharap para pemilih dimanapun berada melalui berbagai macam saluran penyiaran, menyaksikan dan menyimak. Jadikan bahan kampanye metode debat pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, kami KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga terlaksananya debat pertama pada malam hari ini. Dan tentu saja kami mohon maaf apabila ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan debat pertama malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim panelis yang telah bersedia membantu KPU untuk merumuskan bahan yang akan dijadikan debat pada malam hari ini. Demikian juga stasiun televisi yang telah menyiarkan debat pertama pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala sambil berdoa dan bermunajat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon presiden yang pertama malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat pertama calon presiden pada pemilu tahun 2024 terdapat 11 panelis. Di antaranya kami mohon berkenan kepada panelis untuk bisa berdiri. Dr. Agus Riwanto, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia 2017-2022, dosen FISIP Universitas Sumatera Utara. Profesor Al-Wakil, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Profesor Dr. Bayu Dwi Anggodo, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, Pakar Komunikasi Politik dan Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah. Dr. Hairul Fahmi, SHMH, Ahli Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Profesor Dr. Lita Tiesta Adi Lista Wardani, SHM Hum, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro. Dr. Erpol Mada Sukmajati, MPP, Staf Pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Dr. Rudi Rohi, MSI, Staf Pengajar Politik Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang. Profesor Susi Dwi Harijati, SH LLM PhD, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran. Dan Wawan Masudi, PhD, Dekan Visipol Universitas Gajah Mada. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari untuk menuju ke panggung. Dan koordinator panelis Bapak Mada Sukmajati untuk menuju ke panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sambut bersama moderator debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024, Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya. Indonesia, selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Debat ini adalah debat pertama. Mau tahu beda washi-washi bersihkan lemak yang biasa? Saya Valerina Daniel. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Malam hari ini kami berdua diberikan amanah oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memimpin atau menjadi moderator dalam debat pertama Capres 2024. Ya, untuk mengawali debat, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Baik, hadirin serta penonton di rumah, debat pertama calon presiden ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentunya bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia sebagai media penyelenggara. Malam ini, para calon presiden akan saling bertanya, beradu argumentasi terkait 6 subtema, yaitu pemerintahan,
hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Ya, dan selanjutnya kami akan menyampaikan aturan yang tentunya ini harus disepakati oleh kita semua. Tidak hanya bagi para hadirin yang saat ini berada di halaman gedung KPU, namun juga kepada calon presiden yang akan berdebat malam hari ini. Kita simak berikut ini. Selanjutnya kami akan hadirkan profil dari calon presiden 2024. Malam hari ini tentunya menjadi malam yang paling dinantikan oleh kita semua. Dan kita akan langsung mengawali debat pada malam hari ini dengan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden 2024. Dan kita akan langsung mulai dengan calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi misinya. Kami persilakan Pak Anies untuk segera menuju ke panggung utama. Pak Anies, waktu Bapak adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan. California mempersembahkan
Ini kedua nih, yang tidak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Anies, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami persilakan. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang para pendukung, harap tenang. Hadirin, kita akan harap lanjutkan tenang. ya. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Kami persilahkan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi dan misi. Baik, para pendukung Harap harap tenang, kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sungtolodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan.
Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Para pendukung diharap tenang, para pendukung diharap tenang. Para pendukung harap tenang. Nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi dan juga teriakan serta tepuk tangan. Kita akan lanjutkan untuk pasangan berikutnya yang di penyampaian visi misi oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk ke panggung. Harap tenang, hadirin harap tenang. Bapak Ganjar, waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak sabun lembut untuk kulit bayi. Wanginya segar, selembut sentuhan ibu. Mandi happy and healthy dengan Cousins Baby. Baru, kemasan ekonomis. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu, dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa.
maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin, hadirin harap tenang. Hadirin, baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan acara. Baik. Kini saatnya baru kita akan sama-sama memberikan apresiasi tepuk tangan kepada seluruh calon presiden yang sudah menyampaikan visi misinya. Ya, usai jeda, kami akan memperdalam visi misi dari setiap calon presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat pertama Calon Presiden 2024. Tadi belibet ya. 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi. Liburan lebih nyaman bersama Zuri, karena bareng jadi lebih. Presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu. Teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu
selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Mengaku gayuh getih sing siji. Babangsa nang sote. Membahasa sanesiki, bahasa Indonesia. Dalam keyakinan dan keberagaman. Bersama memperjuangkan kesatuan. Persatuan untuk satu Indonesia. Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Tapi kamu bisa bayangkan setiap manis dan lezatnya video ini sama seperti janji manis oknum-oknum di pemilu yang siap membeli suaramu. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, hanya dapat secuil bagian telur gulung. Atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Bahkan, selembar uang 100.000 untuk 5 tahun, hanya jadi 5 biji kuaci dalam sehari. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Diplomat Success Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Perut kembung, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Berarti, ya. Ya, Anda kembali menyaksikan debat pertama calon presiden 2024. Hadirin, di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Ya, tim panelis tentunya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, 3 pertanyaan dari masing-masing subtema akan diundi di hadapan Anda. Dan untuk itu, berkenan kami mengundang seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami persilakan kepada para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Coba sini, Mbak. Ya, hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema di fishbowl. Kami persilakan Pak Agus. Silakan diperlihatkan kepada kita semua tema yang terdapat di dalam bola.
Temanya adalah diperlihatkan kepada moderator HAM. Baik, kita catat tema pertama adalah HAM. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil pertanyaan dari fishbowl. Baik, bolanya bisa ditunjukkan, Pak? Oke, huruf A, artinya itu adalah amplop A untuk hak asasi manusia. Baik, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM, huruf A. Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian, masih disegel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua, paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya, ya. Hadirin harap tenang, ya. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Baik. Jadi Bapak Prabowo, saya mau jawab dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Atau terima kasih atas pengertiannya. Harap tenang, harap tenang, harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya
kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis Bapak. Waktu habis Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Al Makin untuk mengambil subtema di fishbowl. Kami persilakan kepada panelis. Ya, dibuka Silakan. terlebih dahulu, Pak. Diperlihatkan kepada moderator dan hadirin pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Bayu Dwi Anggono untuk mengambil pertanyaan dari fishbowl. Kami persilakan, Pak. Bisa ditunjukkan amplop C. Amplop C untuk pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik, untuk calon presiden nomor urut 3, pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaan dari huruf C. Kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan buka. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. 1, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua.
Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Pak Ganjar, masih ada waktu? Cukup. Baik. Cukup, baik. Terima kasih. Ya, dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang, Pak. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. 1, penyandang disabilitas. 2, perempuan, terutama ibu hamil. 3, anak-anak dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Mitsubishi X-Force. Ready for more excitement. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Silahkan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Waktu Pak Prabowo? Cukup. Cukup? Nggak usah lama-lama. Baik. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Anies sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Baik. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Pak? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Baik, terima kasih. Hadirin, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada panelis Bapak Gun-Gun Herianto untuk mengambil subtema di Fishball. Kami persilakan panelis. Ya, bisa dibuka terlebih dahulu.
Tema ketiga adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya kepada panelis Bapak Hairul Fahmi untuk mengambil pertanyaan di fishbowl. Ditujukan ke depan adalah amplop huruf A. Baik. Amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga, huruf A. Kita lihat bersama, masih disegel, kita akan buka bersama. Sejauh ini, masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat? Harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Nggak boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan, tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum, karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris. Itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang salah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat, semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Ya. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak
1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat. Ya, kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Ya. Kita masih ada beberapa segmen dan juga beberapa subtema yang tentunya nanti kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Dan tentunya kami akan masuk ke bagian debat yang lebih hangat dengan tentunya saling menanggapi antara pasangan. Lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat. Dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan
dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga. Berbeda, setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Rucika sejak 1973 alirkan kehidupan hingga setiap rumah ada Rucika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Rucika. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Ono Avitex Gold. Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar jadi swagger. Mewah. Avitex Gold juarane cet tembok. Percaya Avian Brands. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Di segmen ini kami akan melanjutkan mengundi pertanyaan dari Fishball dan akan dijawab dengan mengambil pertanyaan dari Fishball tersebut seperti segmen sebelumnya. Kami juga akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir di ruangan ini untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak menggunakan alat peraga kampanye pada saat debat berlangsung. Ya, dan kami tentunya memohon kerjasama dari para hadirin yang berada di halaman KPU untuk kemudian mematuhi aturan yang telah kita sepakati bersama tadi. Baik, kami persilakan kepada calon presiden untuk kembali menuju ke panggung utama. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Baik, dan kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Dan kami persilakan kepada panelis Ibu Lita Testa untuk mengambil subtema di Fishball. Dan kami persilakan Ibu. Ya, dan untuk temanya adalah pemberantasan korupsi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Made Sukmajati untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan huruf C. Baik, kita akan menuju ke pemberantasan korupsi dan pertanyaan C. Ya. Dari amplop C, Bapak Ibu, masih tersegel. Kita akan buka. Pertanyaan untuk subtema pemberantasan korupsi. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi menunjukkan rata-rata tren vonis pengadilan yang relatif rendah dan minimnya angka pengembalian aset. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan
untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi. Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada 2 yang penting sekali. 1, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, masih ada waktu Bapak akan menambahkan? Cukup? Baik. Cukup, baik. Harap tenang. Terima kasih. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. 1. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbal. Super Slim Day to Day Brow Pop buat alismu tampak natural. Implora Day to Day Series cantik tiap detik. Penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Baik. Ya. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara 3 kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi, integritas itu
penting sekali dan nomor satu. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada panelis Bapak Rudi Rohi untuk mengambil subtema di fishball. Kami persilakan Bapak. Diperlihatkan kepada kami semua, Bapak. Apa? Baik, temanya adalah penguatan demokrasi. Baik. Baik, selanjutnya kepada panelis Ibu Susi Dwi Haryanti untuk mengambil pertanyaan dari fishball. Hurufnya adalah A. Penguatan demokrasi dengan amplop A. Baik. Masih tersegel Bapak Ibu? Kita akan langsung buka. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Neo QLED 8K, aku bisa menikmati kualitas gambar setara 8K. Output suaranya lebih imersif. Eye comfort mode, bikin mata gak gampang lelah. Buat teman-teman yang punya low vision, ada Relumino mode. Soal desain, Neo QLED 8K ini wow banget. Apalagi ada fitur terbaru AI Energy Mode. Ditambah nih, solar cell remote generasi ketiga, Neo QLED 8K, more wow than ever. Oposisi, Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih.
Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Harap tenang. Kita akan lanjutkan dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon tanggapan dari dua calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ya. Baik. Hadirin. Nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi. Baik. Dan kita akan beralih ke pertanyaan terakhir untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, kami persilakan kepada panelis, kepada Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang, untuk menjaga kelancaran debat. Silakan Bapak dipersilakan kepada moderator diperlihatkan. Subtema hukum. Baik, selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Wawan Masfud untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. Kami persilakan Bapak. Baik. Amplop A. Amplop A, silakan. Ya. Masih tersegel, kita akan buka. Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka.
Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda 2 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, ya, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak, silakan menambahkan. Cukup. Cukup? Ya. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya. Ya, kami pertegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi Bapak-Bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak. Apakah saya harus merevisi statement saya? Kenapa Bapak? Apakah saya harus merevisi statement saya karena tidak boleh Tidak, bertanya? nanti kami harapkan untuk saling menanggapi, bukan saling menanya, Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi karena tadi bentuknya pertanyaan? Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Tidak perlu ya? selanjutnya. Tidak perlu, Pak. Bapak. Oke, terima Baik. kasih. Ya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, itu kan proses hukum. Tidak bisa. Justru negara harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas, tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa, ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Dalam hal ini. Waktunya masih ada, Bapak? Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat,
harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya supaya habis hakim sekarang, itu Bapak. hakim yang Terima terbaik kasih untuk Indonesia. atas jawabannya. Baik. Sekarang kita kasih apresiasi dari 3 calon presiden yang tentunya sudah saling menanggapi di kesempatan segmen kali ini. Dan kami persilakan kepada Bapak calon presiden untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik. Kepada para pendukung, harap tenang. Ya. Para pendukung, kami mohon kepada para pendukung, acara debat masih berlangsung. Ya, sekali lagi kami nanti akan kasih kesempatan untuk memberikan yel-yel dan juga dukungan dari masing-masing capres. Dan kita akan masih lanjutkan dengan suasana debat yang masih hangat tentunya. Ya, tentunya nanti akan ada perbedaan pada segmen berikutnya, hadirin sekalian. Bedanya adalah pertanyaan tidak lagi datang dari tim panelis, tapi pertanyaan akan datang dari masing-masing calon presiden. Ya, dan untuk itu tetaplah bersama kami dan kami kembali sesaat lagi. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suara aku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita itu berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Cara milih nggak keren. Itu Gambung, minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Mual, itu Gambung. Minum Proma Herbal, isi lebih banyak, rasa lebih hangat. Dengan 8 bahan herbal, solusi gambung tanpa drama. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget. Hidup lagi capek-capeknya, Partai Demokrat Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Rucika, sejak 1973, alirkan kehidupan. Hingga setiap rumah ada Rucika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. 50 tahun Rucika.
Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala dan nyeri. Pancen oye. Martin. Martin. Kita akan mulai segmen berikutnya. Cek. Oke, Bapak Ibu. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan segera mulai. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Hadirin, jika pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis, maka di segmen ini dan segmen selanjutnya pertanyaan murni dari para calon presiden. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya, kita undang kembali seluruh calon presiden untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke panggung utama. Ya, dan untuk segmen ini, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya.
Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Dan untuk kesempatan ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin bertanya bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak ada yang ingin ditambahkan? Baik, cukup. Oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang.
Makasih Pak Prabowo. Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan, bahkan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu, dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Baik. Ya, waktu Anda habis Bapak, dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit. Saya senang mendengar jawaban itu. Berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK semua, mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan, Pak. Karena itu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Baik, waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Kemudian kami silakan calon presiden nomor urut 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi
ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal ini rasanya cuci wajan sehari-hari. Dan ini kalau pakai washi-washi. Pertama, dengan baking soda. Di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun. Transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Baik. Ya, waktu Anda habis dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, disilakan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke. Waktunya sudah habis. Ya, dan kami masih ada 1 segmen lagi. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Masih ada 1 segmen lagi untuk bertanya dan juga saling menanggapi. Kami persilakan bapak-bapak untuk kembali ke tempat. Pada hadirin, kami mohon untuk tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan debat dengan suasana tentunya yang lebih hangat. Untuk tetaplah bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu.
Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah. Setelah mengisi NIK atau nomor paspor, kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Detol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol, yakin terlindung setiap hari. Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Tapi kamu bisa bayangkan setiap manis dan lezatnya video ini sama seperti janji manis oknum-oknum di pemilu yang siap membeli suaramu. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, hanya dapat secuil bagian telur gulung. Atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Bahkan, selembar uang 100.000 untuk 5 tahun hanya jadi 5 biji kuaci dalam sehari. Apakah modal gratis, untung berkali-kali. Gak takut kuman? Rahasiaku, Detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala dan nyeri. Pancen oye. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein
Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Gold dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ono Avitex Gold. Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar jadi swagger. Mewah. Avitex Gold juara ane cat tembok. Percaya, Avian Beres. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Ya, masih sama seperti segmen sebelumnya. Setiap calon presiden akan memberikan 1 pertanyaan kepada calon presiden lainnya dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon presiden penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden lainnya. Yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh calon presiden lainnya. Dan kita akan undang kembali ketiga calon presiden 2024 untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Dan kembali kami ingatkan kepada bapak-bapak calon presiden bahwasanya tema di malam hari ini terdiri dari beberapa subtema, yaitu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Untuk itu, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Bawa misnya nggak pergi-pergi. Saatnya beralih ke washi-washi. Pertama dengan baking soda, ampuh bersihkan
Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditentukan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada. Kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya kami akan beri kesempatan bertanya yang tentunya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya ke calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali.
tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak? Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu? Suka di Livin by Mandiri, di mana hiburan yang kamu suka jadi inspirasi untuk belanja yang kamu suka. Suka hiburan ada, suka belanja bisa. Untuk penuhi segala kebutuhan lifestyle-mu, semua lengkap di Livin Suka. Pakai Azura Tway Cake, Azura Lip Series, perfect look on vacation. Azura 18 stunning. Karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Ya. Dan Harap selanjutnya tenang. kita akan menuju ke pertanyaan, dan kali ini kesempatan bertanya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk kemudian bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ada 2 peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam 2 peristiwa ini. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Oh, sudah cukup. Baik. Terima kasih kepada calon presiden nomor urut 3. Kami berikan kesempatan untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mas Anies. Saya kira 2 isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta.
kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR. Mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu. Baik. Masih tersisa waktunya Bapak? Cukup? Baik. Ya, dan kami silakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Ya. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi izinkan saya sampaikan. Untuk seperti ini, minimal saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. 1 adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4 harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu 4 ini harus dilakukan, berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang, melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi, memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Baik. Waktunya habis, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Dari 4 hal tadi itu, saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu, hitam putih, sat-set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu, maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Masih ada waktunya Bapak? Akan cukup. ditambahkan? Baik. Ya, dan kita berikan apresiasi kepada 3 calon presiden yang tadi sudah berdebat dan saling bertanya di kesempatan malam hari ini, Pak. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin, harap tenang, kita akan masih lanjutkan acara. Hadirin harap tenang. Ya. Hadirin harap tenang. Baik. Segmen selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat pertama calon presiden 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilihan. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan?
Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Masuk. Angin, masuk angin. Tasmin dulu, virtual asli Indonesia. Berasa madunya. Tasmin, tuntas anginnya, enak wae, lancar aja gini. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening bisnis, makan-makan. Di setiap proses, selalu ada makanan yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Kita ada di segmen terakhir dalam debat pertama calon presiden 2024. Ya, di segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan para calon presiden saling berdebat dan juga beradu argumentasi. Ya, pada segmen terakhir ini kita akan menyimak pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden. Kami mohon para calon presiden untuk maju ke panggung menyampaikan pesan penutupnya. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak calon presiden untuk kemudian merapat menuju ke panggung utama. Ya, dan untuk itu kami awali dari calon presiden nomor urut 1 kepada Bapak Anies Baswedan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Di sini. Silakan, Bapak. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Oke? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita, dan ini adalah hukum sejarah manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya,
kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian, tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita, kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh-sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Negara hebat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi. Yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat-set. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada. Yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita busi. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Hidup sehat yes, makan enak yes. Kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Baik, waktunya habis. Ya. Pas sekali. Baik, hadirin, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Ya, kita sama-sama menjadi saksi dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan, dan juga program-program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama Capres 2024. Masih akan ada 4 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Iya, tentunya kami mengimbau jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Ya. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Indonesia. Akhirnya, saya Valerina Daniel. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih banyak, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Prabowo. Terima kasih, Pak Anies. Terima kita kasih, selfie dulu, Pak Bapak. Ganjar. Baik, Ya. mohon izin kita selfie dulu, Kita Bapak. foto dulu, Bapak, Bareng-bareng kalau boleh. foto dulu, Pak. Baik. Bapak, Prabowo. kita foto dulu untuk dokumen.
Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu.